gone gitu gone, ya. Karena dulu kalau kita janjian itu janjian minggu depan, ngomongnya sekarang, udah tuh nggak kontak-kontakan lagi. Iya. Tiba-tiba kita berdua datang aja di tempat situ. Benar. Oh. Nah, nyambung ke kenapa perlu bersyukur. Jadi di momen tersebut, ketika 5 menit saya diusir, buat saya tetap bersyukur sih. Saya udah bertemu, tapi ya tadi soal yang Henry Ford bilang, buat saya belum bisa bahasa Inggris. Jadi saya harus belajar. Ya pelan-pelan saya improve. Dan harus modal tebal muka. Jadi seperti Bro Daddy bilang, ya kalau buat saya, keberuntungan itu adalah kombinasi kesempatan bertemu dengan preparation meets opportunity. Jadi kita harus selalu no excuse. Kita harus tidak menyalahkan kondisi, tidak menyalahkan keadaan. Kita harus belajar dari pengalaman-pengalaman gagal kita, apa yang bisa kita improve. Dan sekarang, generasi sekarang, kita bisa belajar apapun. Beda loh dari generasi orang tua kita, beda loh dari generasi kakek nenek kita. Sekarang apapun itu, kita belajar cepat banget loh. Hampir instan. Kita nggak perlu melamar ke universitas tertentu untuk diterima, ngumpulin modal. Saya ketika misalnya ketemu investor-investor dari luar, mereka itu bertanya, kan mereka semuanya banker yang punya pendidikan sangat tinggi. Istilah-istilah yang mereka pakai, saya baru pertama kali dengar seumur hidup saya. Jadi ya saya catat aja gitu kan. You fake it until you make it. Yeah. Bilang bahwa I will come back to you. I need some time to prepare data to revert to you gitu. Padahal nggak ada tuh. Datanya pasti punya, tapi saya nggak tahu cara... pertanyaannya itu apa gitu. Karena this is the first time I heard about pertanyaannya, the words gitu ya. Kita nggak tahu itu apa gitu. Misalnya cohort analis atau apa gitu kan. Apa itu? Tapi kalau generasi orang tua kita atau kakek nenek kita, kalau dia nggak tahu, dia nggak tahu. Yeah. Kalau generasi kita pulang, ada namanya Mbah Google. Betul. Jadi buat saya, semua orang itu bisa jadi PhD kalau dia menerjemahkan PhD itu sebagai poor, hungry, and driven gitu. Jadi hungry, and driven. Poor-nya itu nggak berarti harus miskin dalam hal materi. Kita bisa miskin dalam pengetahuan. Tapi kita harus lapar. Dan kita harus driven gitu. Kita harus punya tekad gitu. Dan kalau kita generasi sebelumnya kan PhD-nya mesti kuliah lama, mesti apa. Sekarang kita semua PhD. Kalau kita PhD, kita tinggal istilah apapun kita ketikin di Google, itu akan keluar. Atau di YouTube kita bisa belajar dari para expert. Kita bisa dengerin podcast bahas itu mendalam. Jadi menurut saya kalau kita bisa melihat dunia dengan lebih hopeful gitu ya, lebih grateful. Dalam kegagalan kita tidak menganggap ini titik terendah kita. Kita cuma menganggap bahwa kita belum bisa. Bukan kita tidak bisa. Belum bisa. Itu universe akan buka kita pintu lebih banyak sih. Oke. Ini kan ya sama kata siapa, Steve Jobs, atau stay hungry, stay foolish. Stay hungry, stay foolish. Because dengan gitu lu mau belajar hal yang baru, mau tahu hal yang baru. Wow, it's amazing. Tapi itu sebabnya gue bilang Om Deddy ini adalah orang bermimpi dengan mata terbuka. You change field so many times, tapi semuanya jadi master. Jadi seorang orang manggil Deddy, Om, Mas, Bro, tapi yang paling tepat itu sebenarnya master. Karena in every single industry yang kamu masuk, selalu jadi master. Pesulap, podcast, gaya hidup sehat, you are master of. Karena ya tadi, nggak ada yang instan. Orang mungkin lupa bahwa, wah podcastnya Master Deddy dalam 2 tahun terakhir, less than 2 years, grow very fast ya, jadi 15 juta subscriber. Tapi sebenarnya Deddy ini selebriti yang masuk menjadi YouTuber jauh sebelum selebriti lainnya gitu. Ketika orang masih melihat TV ini adalah panggung yang begitu besar, you already try and you are having that humility gitu ya, punya kerendahan hati untuk belajar dari YouTuber yang mungkin buat orang-orang TV dianggap sebagai dunia yang sangat berbeda. Tidak mau disentuh pada saat itu. Tapi you don't see it like that, kan? Kamu justru mendatangi mereka, minta belajar. Benar. Soalnya YouTube awalnya Deddy kan datang ke Radit, datang ke YouTuber terkenal gitu. Arab gitu ya. Kita belajar beneran. Dan mereka semua juga evolusi gitu. That's how evolusi. Tapi bagaimana, kenapa ada orang-orang yang tidak bisa melihat dunia ini berubah ya?
Ada loh orang yang stagnan tidak mau berubah karena percaya bahwa apa yang dijalankan sudah benar. I met magicians sudah tua gitu ya. Dia main trik yang misalnya pakai keluar burung lah gitu. Terus gue bilang, Om, ini ada alat baru. Alat barunya begini. Dan dia mengatakan, no, I've been doing this for 40 years. Iya, satu hal kenapa orang mentok itu juga karena melihat gelasnya itu sudah penuh. Jadi penting sekali. Atau takut? Bisa dua-duanya, insecure karena sudah berada di titik tertentu dan itu jadi zona nyaman. Tapi mungkin karena gelasnya benar-benar sudah penuh. Kalau gelas kita setengah penuh, Bisa kita diisi. tuh selalu merasa bahwa kita itu belum mentok gitu. Jadi selalu ada ruang untuk belajar. Dan untuk belajar itu, seringkali itu kita harus unlearn atau punya kebesaran hati untuk mengakui bahwa apa yang kita pelajari sebelumnya, apa yang sudah kita miliki sebelumnya, itu bisa jadi sudah tidak relevan. Bisa jadi salah. Wah, ini nggak gampang, bro. Nggak gampang, tapi ya memang harus mulai dari diri sendiri. Nggak gampang loh. Orang udah belajar lama, ada yang udah kuliah, ada yang udah apa, terus dia harus menyadari bahwa, aduh ini nggak relevan lagi sekarang. Itu nggak gampang loh. Tapi dalam membangun organisasi itu justru ketakutan terbesar saya. Jadi ketika saya meng-hire orang-orang sangat pintar, saya juga selalu berusaha menguji apakah mereka ini mau Berkembang. punya tadi humility atau kerendahan hatian untuk menganggap bahwa apa yang mereka proses atau apa yang mereka sudah capai sekarang bisa jadi sudah salah, bisa jadi sudah tidak relevan buat berikutnya. Kenapa? Karena kalau mereka memaksakan apa yang mereka tahu benar untuk di perusahaan mereka sebelumnya atau di kehidupan mereka sebelumnya dan dipaksakan di generasi sekarang, bisa jadi ya, anggaplah mungkin zaman sosial media, orang-orang sudah pindah ke Facebook, masih aja ngotot di Friendster gitu. Ya. Orang udah pindah ke Instagram, masih saja ngotot gitu. Kan kita juga harus, dunia ini tidak tentang kita gitu. Dunia ini ya berubah dan kita juga harus mengikuti ya masyarakat skemanya, tren ya, dunia tren gitu. Dunia. Tapi ya memang kita harus punya filosofi atau punya jangkar yang kuat tentang values kita apa. Jadi mediumnya apapun, values kita itu tidak akan berubah gitu. Ya kembali, Ya, aku ingat ketika ketemu Master Dedi pertama kali, aku nanya. Karena ini pertanyaan favorit saya, setiap ketemu orang, kalau kamu bisa hanya memilih satu kata untuk mewakili diri Anda, kata apa yang Anda pilih? Kalau tidak salah, Bro Dedi waktu itu bilang kerja keras atau determinasi gitu ya. Karena Bro Dedi memang orangnya kerja keras banget. Tapi saya bilang, menurut saya, Master Dedi ini kayak air, water. Ya. Karena dulu di sini ini ada, udah nggak ada nih. Dulu nih di sini ada figurin Bruce Lee. Dan Bruce Lee selalu bilang, be like water, my friend. Gitu. Karena air itu bisa menyesuaikan sesuai dengan bejananya atau tempatnya. Air itu di botol jadi botol, di gelas jadi gelas, di teapot jadi teapot gitu. Air bisa tenang, tapi bisa juga menghancurkan gitu. Dan itu filosofi hidup seorang Bruce Lee gitu. Dan saya melihat, menurut saya juga sangat kagum. Bro Dedi sangat apa ya? Kalau Bro Dedi selalu menganggap bahwa di titik tertinggi sebagai master magician itu adalah glory terbesarnya. Selesai gitu. Terus beradaptasi loh dari penulis intisari gitu. Kenapa nggak jadi penulis aja seterusnya gitu? Kenapa harus belajar dunia baru? Tapi belajar dunia baru itu kan nggak instan gitu. You learn one trick at a time, master it one trick at a time, dan bikin trik-trik baru. Artinya, brother, kalau kita bicaranya seperti itu, artinya beda dengan zaman dulu. Kalau zaman dulu itu seseorang ngajar gelar, and it's done, selesai. Artinya kalau you say that, artinya bahwa Bro mengatakan bahwa saat ini, di zaman ini, itu lifetime learning. Iya. Saya merasa beruntung banget karena saya dapat kesempatan belajar dari perjalanan membangun bisnis saya ya Tokopedia. Saya ketemu tujuan hidup saya yang tadi saya cerita. Tapi setelah ketemu tujuan hidup saya belajar terus. Dan belajar itu punya kesempatan belajar dari yang terbaik. Ya ini stepping stone lah. Pada akhirnya saya bisa ketemu orang seperti misalnya Masayoshi Son. Terus dia invest di Tokopedia. Itu kan ibaratnya orang-orang yang tadinya kamu cuma bisa baca dari buku atau dengar interviewnya dari kejauhan.
Bayangkan ketika kita makan malam bareng dia, kita bisa tidak hanya belajar tentang sejarah, kita bisa belajar apa yang di pikiran dia tentang masa depan. How orang-orang seperti dia melihat visinya itu ke depan seperti apa. Menurut saya, kalau kita belajar tentang growth mindset dan infinite game tadi, kita itu harus belajar seperti sponge air gitu. Jadi menyerap air. Dan kalau di sekeliling kita misalnya airnya itu air yang sangat kualitasnya sangat bagus, ada istilah kamu adalah rata-rata dari 5 orang di sekeliling kamu. Buat saya itu juga sangat benar. Jadi bagaimana kita punya akses kepada exposure. Karena balik lagi, cara belajar generasi kita sangat berbeda dengan generasi-generasi sebelumnya. Exposure yang kita bisa dapatkan dari berteman. Berarti kita harus milih dari teman networking. Iya juga dong, harusnya. Saya belajar bahwa hal paling berharga di dunia itu sebenarnya pada akhirnya adalah waktu. Saat saya lahir besar dari keluarga relatif tidak mampu, uang itu jauh lebih berharga daripada waktu. Karena misalnya 500 rupiah, saya harus jalan kaki daripada naik microlab. Karena misalnya kalau saya naik microlab, mungkin bisa hemat waktu 30 menit, tapi 30 menitnya itu saya tidak bisa dapetin 500 rupiah gitu. Jadi itu awalnya jadi blessing, jadi kekuatan superpower saya. Jadi ketika bangun Tokopedia kan kita nggak punya uang. Jadi kita kerja keras. Kalau bisa 24 jam kerja gitu, kita ke 24 jam kerja. Tapi di titik tertentu, ketika kita punya uang. Kita nggak punya waktu lagi. Iya, bener. Mungkin Bro Deddy ngerasain lah gitu ya. Bener. Betapa siapapun itu, mau sekaya apapun, terpuruk apapun, semua orang diberikan hanya 24 jam sehari, dan ini tidak bisa dibeli, tidak bisa dikurangin. Semua orang dapat modal yang sama. Dan disinilah bagaimana kita menggunakan waktu dengan baik. Dalam hidup kita yang begitu singkat, akan membuat garis finish kita berbeda. Mungkin seorang Cristiano Ronaldo, dia mungkin orang yang punya bakat sangat luar biasa. Tapi dia juga pekerja keras melebihi hampir semua orang di lingkungannya dia. Bahkan misalnya Patrice Evra sempat bercanda, nggak enak, nggak fun gitu. Diajak ke rumahnya Cristiano Ronaldo gitu. Semua makanannya nggak enak gitu. Terus habis itu hobinya itu nggak fun gitu. Bikin capek lah pokoknya. Habis makan makanan yang sehat, itu pokoknya bikin capek aja gitu. Jadi nggak fun gitu. Jadi sebagai teman dia nggak fun, tapi lihat achievement-nya dia gitu. Jadi memang ya tadi balik lagi ke filosofi waktu. Pada akhirnya yang paling tidak bisa kita beli itu adalah waktu. Oke, artinya secara nggak langsung Bro William mengatakan bahwa ketika kita berteman juga kita harus ngelihat itu juga dong. Stop wasting time juga dong. Karena pertemanan ini bisa baik bisa buruk kan. Kalau 5 orang mempengaruhi kita, kalau kita salah masuk ke satu lokasi pertemanan, hancur juga kita. Right? Ya. Dan buat saya mungkin saat saya baru menikah, saya ada baca quote dari James Patterson. Dia seorang penulis. Dia mengatakan kita ini dalam kehidupan seperti badut sirkus. Yang dalam kehidupan itu kita juggling 5 bola. 5 bola ini adalah kesehatan, family, keluarga, persahabatan, integritas, dan pekerjaan. Dari 5 bola ini, 4 terbuat dari gelas, dan hanya 1 terbuat dari karet. Dan hanya bola pekerjaanlah yang terbuat dari karet. Jadi kalau kita juggle bolanya, tidak hati-hati, bola gelas jatuh, pecah. Tidak bisa lagi kita juggle dalam hidup kita. Kita lihat banyak pebisnis yang sangat berhasil, tapi keluarga, persahabatan, kesehatan, atau integritasnya, reputasinya, kan kita semua hidup gajah mati meninggalkan gading, manusia mati meninggalkan nama gitu. Jadi integritas kalau pecah ya pecah gitu. Tapi kalau pekerjaan kita gagal, bola karet itu bounce-nya itu bisa justru lebih tinggi kalau kita mau belajar gitu. Nah, tapi kembali, juggle 5 bola ini nggak gampang, butuh waktu. Dan kita juga harus jadi manusia yang beruntung. Artinya, saya juga beruntung punya
istri yang mendukung jauh sebelum saya membangun Tokopedia, kita sudah berhubungan. Jadi dia juga melihat bagaimana suka dukanya, dan yang paling penting itu dukungan. Bagaimana saya nggak pernah ada di buat waktu untuk keluarga segala macam, tapi dia mungkin mengerti bahwa ini adalah fasenya di mana saya harus memfokuskan juggle bola karet terlebih dahulu. Tapi karena bola karet saya di dalamnya itu punya banyak sekali bola-bola gelas gitu. Tokopedia sekarang punya lebih dari 10 juta mitra UMKM. Mereka kan menggantungkan hidupnya di Tokopedia. Jadi ini juga bukan bola karet yang bisa kita banting begitu saja gitu. Tapi dia juga tahu saya punya misi untuk bangun institusi yang bukan seperti kerajaan, tapi bangun sebuah institusi yang seperti universitas. Artinya penerus Tokopedia itu bukan anak atau keluarga saya, tapi saya ingin membangun institusi seperti universitas yang dikenal karena dampaknya kepada masyarakat, yang dikenal karena guru-guru dan murid-muridnya. Dan orang Amerika atau the West side itu lebih pintar membangun institusi. Yang sudah ratusan tahun, orang sudah lupa siapa pendirinya. Ya. Tapi dia jadi institusi yang begitu luar biasa. Mungkin misalnya seperti Apple. Apple sudah ditinggalkan Steve Jobs. Tetap, walaupun orang mengasosiasikan Apple dengan Steve Jobs selamanya ya. Tapi tadi, Steve Jobs pernah keluar dari Apple, pernah bangkrut. Orang hampir lupa semuanya karena dia itu institusi yang tidak tergantung pada satu orang. Tapi kalau di East atau di Timur, kebanyakan perusahaan itu seperti kerajaan. Artinya sangat tergantung pada raja, ratu, dan seterusnya gitu. Atau pendirinya. Saya ingin menghilangkan ketergantungan sosok tersebut. Tapi ini butuh proses. Tapi saya dapat support system tersebut. Artinya bola gelas tersebut boleh saya titipkan dulu. Nggak perlu saya jaga. Bayangkan kalau istri saya ngeluh aja setiap hari. Ya, berantakan. Berantakan gitu. Dan menurut saya friends, saya lihat Bro Daddy juga mungkin, saya orangnya sebenarnya sangat introvert sih. Jadi maksudnya teman saya nggak banyak, tapi teman-teman saya yang ini dekat gitu. Maksudnya saya bukan orang yang senang party atau keluar sosialisasi segala macam. Memang dari dulu kutu buku di belakang layar dan seterusnya. Jadi naturally ya teman saya nggak banyak. Tapi buat saya teman terdekat itu sebenarnya role modelnya itu saya ingin jadi seorang ayah seperti Daddy. Your closest friend itu your son gitu. Aska itu saya lihat gila, itu hubungan yang sahabat aja nggak bakal dapet itu. Jadi it's not only, memang katanya blood is thicker than water gitu ya, tapi hubungan sahabat itu kan unik ya. Yang juga biasanya kalau keluarga itu nggak mungkin bisa as close as that gitu ya. That you can share apapun gitu ya, everything gitu ya. I watch it very closely ya, very consistent gitu. Ya, because you also treat Aska sebagai sahabat gitu. Dari dia begitu kecil, tidak men-treat dia sebagai bocah, men-treat dia sebagai adult gitu. Ya, share apa adanya, ngobrol gitu ya. Itu sahabat. Dan saya juga pengen bisa punya waktu. Kembali itu semuanya waktu ya. Tapi untuk itu, kita ya harus bisa pintar-pintar membagi waktu kita. Jadi menurut saya ada era-eranya. Saya mungkin di usia 28 sampai sekarang hampir 40. Ini adalah era saya membangun Tokopedia untuk menanamkan values, menanamkan filosofi, menanamkan prinsip. Kenapa kita lahir? Kenapa kita besar? Kita besar karena kepercayaan orang lain. Ini titipan yang nggak boleh kita khianati. Menanamkan values-values itu sehingga penerus-penerus berikutnya. Menurut saya pemimpin itu tugasnya sebenarnya cuma satu. Pemimpin yang baik itu menciptakan pemimpin yang lebih baik dari dirinya. Jadi dengan itulah negara bisa jadi lebih besar, institusi bisa jadi lebih besar gitu, dan bisa jadi legacy, bisa jadi warisan yang lebih kuat dibandingkan generasi sebelumnya gitu. Tapi kalau dengan ini semua kata-kata Bro William, what is your biggest fear then? Apakah Tokopedia sudah sebesar ini masih ada ketakutan, Bro? Selalu, setiap ketakutan terbesar saya ya tadi bagaimana kita melupakan. Kan sudah besar, secara sistem sudah jalan. Ya itu, kalau sistem sudah jalan, sistem yang berjalan untuk 5.000, maksudnya organisasi yang sekarang 5.000 orang, itu akan obsolete, akan usang ketika organisasinya menjadi 10.000 orang. Tokopedia mulai dari 2 orang. Sistem yang jalan dari 2 orang kan, ya udah percaya-percaya aja gitu, nggak perlu ada proses sama sekali. Ketika jadi 80 orang, yang sistem 2 orang itu nggak bisa jalan di 80 orang. Ketika kita bikin sistem yang bagus buat 80 orang, kita grow jadi 300 orang,
nggak jalan lagi gitu. Jadi tadi the only constant itu sebenarnya change. The only constant is change. Kalau kita berhenti berubah, ya kita pasti mati. Dan itu bagaimana menanamkan ini sehingga semua pemimpin, semua generasi berikutnya bisa terus memberikan tongkat estafet itu Ke penerusnya. ke penerusnya. Ini bagus nih, mungkin kalau ada yang nggak ngerti, arti kata-kata Bro William itu adalah gini, satu yang pasti itu adalah perubahan. Ya. Dan artinya harus terus berubah kalau begitu. Gini, ini mengganggu gua sih sebagai seseorang yang dekat dengan lu, dekat dengan Tokopedia. Tokopedia ini Indonesia 100% nggak, Bro? Jadi gini, di awal-awal ya 100%. Artinya Boleh dong nanya gini, Iya. boleh ya? boleh banget. Justru di tahun 2014 Oktober, Tokopedia jadi perusahaan pertama di Asia Tenggara yang mendapatkan investasi $100 juta dari dua institusi besar dunia. Satu namanya SoftBank, satu namanya Sequoia Capital. SoftBank ini adalah investor sangat awal di Alibaba. Sequoia Capital ini, dia invest di Apple ketika masih di garasi. Steve Jobs masih di garasi, dia udah invest. Is this the same people yang you met like 2010? Bukan, beda. Oh, bukan. Beda. Ya, perjalanannya udah jauh-jauh lah. Udah. Nah, jadi 2014 ini perusahaan pertama loh di Asia Tenggara yang dapat 100 juta. Langsung semua mata itu ada di Indonesia. Kenapa? Karena Indonesia di titik tersebut tidak lagi dianggap sebagai pasar. Tapi dianggap Indonesia bisa melahirkan perusahaan kelas dunia yang bersaing dengan perusahaan-perusahaan raksasa tadi. Bayangkan, investornya Alibaba, investornya Apple dan Google, dan WhatsApp, Sequoia, dia invest di Indonesia. Artinya dia percaya nih, perusahaan Indonesia bakal besar. bisa compete dengan Perusahaan-perusahaan yang dia sudah invest. Ibaratnya ini anak-anak pertamanya dia lah. Kan kalau dia percaya Indonesia hanya pasar, dia suruh dong, Iya. masuk aja. Masuk Alibaba aja. masuk, Google masuk, which is sudah masuk juga. Tapi dia harusnya nggak perlu back atau Buat apa itu? underdog gitu ya, klub kecil gitu untuk jadi Untuk jadi besar. kemudian compete dengan Artinya dia takut tersaingi satu saat. Artinya dia tahu ada kompetensi ini menjadi besar sekali. karena bisnis modelnya mereka sebagai investor kan seperti itu. Mereka invest kepada masa depan. Artinya mereka itu ingin memiliki sebagian kecil yang punya potensi menjadi sangat Untuk besar, menjadi besar. gitu. Di titik itu saya sudah mulai melihat bahwa banyak juga yang kan internet begitu terbuka ya. Jadi kita bisa baca komentar di artikel di YouTube. Banyak yang bilang bahwa wah, Tokopedia sudah bukan Indonesia, sudah milik asing gitu. Dan ini adalah beauty of dunia teknologi yang sangat berbeda. Kepemilikan itu sangat tidak berbanding lurus dengan kontrol. Orang lupa Alibaba diasosiasikan dengan Jack Ma. Jack Ma mungkin sekarang hanya punya sekitar 4,8% dari Alibaba. Orang mengasosiasikan Apple dengan Steve Jobs. Steve Jobs di satu titik cuma punya 0,6%. Kurang dari 1% sahamnya Apple. Tapi beauty dari perusahaan teknologi, roh dari pendiri perusahaan, itu dia juga ketika masih perusahaan tertutup atau bahkan jadi perusahaan terbuka, dia itu bisa men-structure perusahaan dia, satu sahamnya pendiri, itu punya voting right yang jauh lebih tinggi. Artinya, kalau di generasi sebelumnya, kalau punya 50% atau punya 60%, dia berarti yang own everything gitu, yang punya suara 60% juga. Tapi di generasi internet, banyak sekali seperti Jack Ma, seperti Steve Jobs, dia punya sahamnya mungkin kecil, tapi kontrol kendali penuh terhadap perusahaannya itu dia yang punya. paling besar. Karena dia bisa men-set kontrak itu seperti itu. Kenapa? Karena penting sekali tadi bahwa beda dengan yang dibeli itu sebenarnya waktu. Kalau misalnya Indonesia mau punya perusahaan teknologi yang 100% dikuasai oleh Indonesia, berarti yang mungkin mendirikan itu hanya konglomerat-konglomerat yang sudah berhasil sebelumnya. Anak-anak muda Indonesia mungkin punya harapan. Seperti tadi, mau Mark Zuckerberg, mau apa, mereka itu dari awal itu cari pemodal. Dari awal itu mereka bersedia membagi perusahaan dia kepada orang-orang yang memang bisa mengakselerasi. Kalau dia jalan sendiri, mungkin dia bisa menguasai 100%, tapi mungkin nggak akan kecapaian juga. Saya belajar ini sebenarnya dari Fast and Furious.
Fast and Furious film. Hmm. Jadi ada orang Jepangnya kan, namanya Han. Iya, iya. Han itu pernah Nanti bilang, muncul lagi kayaknya deh. Udah. dia pernah bilang begini, 50% of something is better than 100% of nothing. 50% dari sesuatu yang besar itu lebih berharga dari 100% Yang nggak ada artinya. yang nggak ada artinya. Jadi dari awal tadi saya mau mulai Tokopedia saja sudah hampir gagal. 2 tahun saya cari pemodal, itu susah sekali. Akhirnya kita berhasil pelan-pelan menemukan investor, dan bayangkan Indonesia harusnya berbangga. Ketika SoftBank invest ke Alibaba, mereka taruh $20 juta, dapat 33%. Ketika Yahoo invest ke Alibaba, 1 billion, dapat 40%. Bayangkan ini adalah perusahaan di Tiongkok. Tiongkok itu kan secara ideologi, mungkin Jepang atau Amerika dianggap quote-unquote lawan gitu. Tapi kebijakan ekonomi digital mereka sangat menarik. Dia bangun namanya Big Firewall of China. Artinya perusahaan asing tidak boleh beroperasi di dalam negeri mereka. Tapi dia buka pintu terbesar sebesar-besarnya untuk duit investor dari luar masuk ke dalam ke pengusaha lokal. Kenapa? Karena uangnya itu pasti dipakai untuk membangun industri. Jadi contohnya, ketika uang masuk ke Alibaba dan seterusnya, apa yang mereka lakukan? Mereka pakai untuk menarik putra-putri terbaik mereka yang mungkin kuliahnya di Harvard, saat itu lagi kerja buat perusahaan teknologi global dunia. Mereka punya alasan untuk pulang. Kan nggak mungkin dong dibayar pakai kacang gitu, dibayar pakai gaji. Betul. Dia saingi. Ngapain sih kamu kerja di sana? Saya kasih kamu saham, saya kasih kamu kasih ini ya, supaya balik ke sana. Gaji sama besarnya supaya balik. Jadi everyone accelerate the industry. Yap. Jadi berkat kisah sukses generasi pertama, generasi kedua ini punya chance yang lebih baik. Keinginan, kemauan untuk itu. Karena mereka melihat guru bahasa Inggris seperti Jack Ma bisa loh ngalahin Amazon, bisa loh ngalahin eBay. Orang nggak pernah komen soal 40% perusahaannya itu punya Amerika loh. 33% itu punya Jepang loh. Oke, kalau orang yang nggak tahu sekarang Tokopedia gimana? Berapa? Nah, Tokopedia kan sekarang udah gabung jadi GoTo ya. Jadi nggak ada satupun pemegang saham yang punya lebih dari 11% sebenarnya. Jadi semua pemegang saham itu kecil-kecil. Jadi ibaratnya sudah seperti perusahaan, hampir seperti perusahaan terbuka. Dan menariknya, mimpi terbesar itu kan bawa perusahaan menjadi perusahaan terbuka. Ketika sudah menjadi perusahaan terbuka, siapa yang memiliki perusahaan tersebut? Masyarakat. Mimpi terbesar kita, bagaimana mitra pengemudi, bagaimana mitra UMKM, bagaimana pengguna loyal Gojek, Tokopedia, GoPay, itu bisa menjadi pemegang saham dan menjadi pemilik perusahaan. Continue. Iya. Dan tidak hanya itu, orang-orang yang kerja di perusahaan, yang berprestasi, selama ini juga sudah memiliki saham, sudah dapat kepemilikan saham. Jadi ini cara berpikirnya itu sangat berbeda. Kalau mungkin di generasi sebelumnya, semuanya itu adalah tentang majority ownership. Tapi kalau di generasi sekarang, kenapa di Amerika ada benar-benar Silicon Valley? Kenapa semua orang tidak hanya berlomba-lomba bangun perusahaan, bagus kalau bisa bangun perusahaan besar, tapi juga berlomba-lomba punya cita-cita pengen kerja ke Apple, Google, karena setiap tahun yang berprestasi itu dapat saham. Tunggu. Lu tadi mengatakan bahwa orang-orang berprestasi di sana dapat saham. Di Tokopedia, di Gojek juga dapat saham. Jadi pemilik perusahaannya itu ini pegawai. Pegawai. Dapat saham. Jadi ya balik lagi. Walaupun bisa dibilang bahwa kenapa yang disorotin itu, saya kadang juga sedih sih. Mengapa perusahaan Indonesia yang lahirnya di Indonesia membuka lapangan pekerjaan, memberikan kepemilikan sahamnya kepada orang-orang Indonesia, membawa kembali putra-putri terbaik Indonesia untuk membangun sesuatu yang masa depan. Lulusan-lulusan ini nanti akan bangun generasi berikutnya, akan bangun perusahaan. Mungkin kenapa Silicon Valley bisa besar? Ketika Yahoo go public, yang kerja-kerja awal kan semuanya jadi miliuner. Kemudian mereka punya modal dong. Dengan modal itu mereka bisa invest ke generasi berikutnya yang punya ide. Wah, ide kamu bagus nih. Dan mereka pernah merasakan, jadi mereka punya modal untuk invest. Jadi lama-lama, lambat laun, kepemilikan itu lebih jadi majority lokal. Sama lah, generasi berikutnya setelah Alibaba,
Itu kan sudah banyak orang yang menjadi berhasil karena Alibaba. Jadi bisa invest kembali, mereka sudah percaya. Tidak perlu lagi mengulang misalnya kisahnya William 14 tahun yang lalu, yang orang-orang bertanya, siapa sih yang bisa berhasil bisnis teknologi? Ini kalau sudah ada contohnya. Sudah ada contohnya. Gitu. Dan sudah banyak yang menikmati, dan sudah banyak yang nantinya memang harus menunggu go public, karena akhirnya... So ini bakal IPO? Pasti ya, karena ya itu kan mimpi besar yang... cita-cita yang harus terwujud lah. Tapi masyarakat pasti ini gila banget kalau IPO. Masyarakat pasti kapan, Mas? Ya kita terus bekerja keras. Ya harapannya bisa dalam tahun ini kita melantai. Ya tentunya ini pekerjaan, ini governance-nya kan ini tanggung jawab yang besar lah. Jadi kita harus persiapkan dengan baik gitu. Tapi ya tentunya itu adalah titik di mana menjadi garis start baru. Tapi di mana pemegang sahamnya adalah masyarakat Indonesia. Kita harus bertanggung jawab kepada pemegang saham kita, yang mana sudah lagi bukan institusi-institusi dari luar saja, tapi tadi mitra driver, semua orang bisa. Ya. Bayangkan kalau kita punya kesempatan invest di Amazon berapa puluh tahun yang lalu, sekarang sudah jadi berapa? Itu kan slowly but sure itu grow terus ya. Sekarang Amazon sudah close to $2 trillion company. Ya itulah kalau kita invest di Apple gitu ya. Bayangkan ya satu perusahaan jauh lebih besar dari satu negara. Dan negara dengan populasi keempat terbesar di dunia. Kan itu luar biasa ekonominya gitu ya. Jadi ya di sinilah kita kan pengen ya bahwa Indonesia satu hari nanti juga punya sebuah perusahaan yang bisa di panggung dunia. Seperti itu. Dan kembali yang menikmati itu bukan a few people. Bukan one family, tapi ya, semua orang bisa berpartisipasi gitu. Oke, bro, gini, mungkin I have one last question for you, because nggak kerasa ini nggak akan selesai kalau nggak diselesaikan. It's 1 hour more I'm talking to you. Tapi my last question is this. If this is so big, kalau ini gede banget, dan lu jalanin ini dari lu susah sampai berhasil dan sebagainya, kenapa rela dilepasin begitu aja? Karena kembali, dilepasin dalam arti apa? Berbagi loh. Iya, maksudnya gini, bukan dilepasin, tapi maksudnya kenapa rela seperti itu kan kalau itu sampai jadi IPO dan sebagainya, secara pribadi berkurang semuanya. Secara persentase mungkin iya, tapi kan secara nilai itu berkembang terus. Kembali seperti tadi Han dari Fast and Furious bilang, 50% of something better than 100% of nothing. Jadi contoh lah, mungkin Steve Jobs bisa memiliki 100% Apple, ya tidak akan jadi sebesar sekarang. Dia ketika akhirnya kembali dan hanya punya 0,6%, apakah itu menghilangkan gairah dia atau cita-cita dia? Dan umumnya ternyata ya fenomenanya orang-orang yang mampu melahirkan perusahaan-perusahaan seperti itu, kalau dilihat sejarahnya mereka itu tidak pernah mencari ke motivasi materi pada awalnya. Contoh ya, saya sampai sekarang ini ya beli mobil aja sebenarnya nggak mampu. Karena ya saya belum pernah jual. Selama ini 12 tahun, Tokopedia itu menerima investasi. Saya tidak menjual saham saya karena saya percaya banget Tokopedia ini akan jadi besar dan akan sekarang jadi GoTo akan makin besar lagi dan besar lagi. Jadi buat saya ini investasi terbaik saya buat generasi, buat nanti anak-anak saya juga gitu. Karena yang bisa saya wariskan itu ya nanti saham ini. Dia boleh menjalankan karir apapun, tapi minimal ini bakal jadi salah satu safety net-nya dia lah. Di mana perusahaan itu akan dijalankan oleh orang-orang terbaik yang akan terus dia jadi pemegang saham, yang dia bisa memilih karir atau cita-cita atau membuat mimpi barunya dia, tidak harus menjalankan mimpi orang tuanya, tapi dia memiliki safety net tadi. Dan buat saya itu lebih indah, lebih beautiful gitu. Ya balik lagi, saya belajar sih kalau di Tokopedia itu filosofi kita, keberhasilan itu adalah bagaimana kita membuat orang lain berhasil. Ini saya belajar dari film Three Idiot. Oh, yang India ya? Yang India. Yeah. Jadi ini menarik, it's a very human nature, that kan dia bilang ya, kita bersahabat, kita itu sedih banget kalau teman kita gagal. Jadi waktu itu ada teman dia yang nggak naik kelas, jadi dia sedih banget, sedih banget. Terus scene berikutnya itu ternyata dia lebih sedih dari sebelumnya,
Kenapa? Karena salah satu temennya juara nomor 1. Ternyata kita tidak hanya sedih ketika teman kita gagal, tapi kita lebih sedih lagi ketika teman kita jauh lebih berhasil dibanding kita. Dan buat saya sebelum bangun Tokopedia, saya pernah kerja kantoran segala macam. Kadang ada namanya toxic environment. Ketika salah satu orang misalnya promosi atau berhasil, banyak pembicaraan yang nggak enak gitu ya di belakang. Dan ketika saya belajar soal growth mindset, soal fixed mindset tadi, orang yang satu tidak pernah menyalahkan keadaan. Ketika dia growth mindset gitu ya, dia jadi terinspirasi. Kenapa sih dia bisa berhasil? Apa sih yang saya bisa perbaiki sehingga saya berikutnya berhasil? Dia itu adalah orang-orang yang menselebrasi keberhasilan orang lain. Pak Eri kan beberapa hari lalu ngobrol ya, Bro Deddy kan juga ngomongin soal podcastnya Bro Deddy ya. Bayangkan kita punya pilihan, mau jadi 15 juta orang yang setiap hari nonton dan terinspirasi dan belajar hal yang baru, atau jadi mungkin 50.000 orang yang selalu nyinyir atau komen negatif dan tidak bisa belajar dan tidak bisa belajar. Yang satu tidak bisa melihat keberhasilan orang lain sebagai daya picu atau jadi motivasi untuk kita berkembang. Yang satu itu justru mau seperti itu. Jadi ini pilihan kita. Whether you think you can, whether you think you can, you're both right. Mau jadi fixed mindset atau mau jadi growth mindset. Mau memilih finite game atau memilih infinite game. Gue tadi mau nanya lagi, kenapa orang-orang ini bisa dengki ya? Ada apa dengan kedengkian itu? Apa yang dilihat kah? Apa pendidikan dia? Atau balik lagi ke tadi yang growth mindset dan fixed mindset? Pola pikir saja sih. Bagaimana mungkin exposure dan harus mulai dari diri dalam sendiri. Makanya di sini menurut saya Indonesia kita harus menumbuhkan kembali rasa menumbuhkan kembali panutan-panutan baru. Kalau dulu kan ada konsep pahlawan. Pahlawan ini kan panutan gitu ya. Ada orang tua kepada dongeng misalnya. Dongeng itu kan banyak menceritakan tentang heroisme gitu ya. Kisah-kisah kepahlawanan. Jadi ada yang dipelajari itu kan contoh yang baik. Kenapa orang berhasil, kenapa orang memiliki reputasi yang baik. Jadi nilai-nilai itu yang ditanamkan. Nah, ini yang mungkin di generasi instan. Kita kan membaca komentar, kita mendapatkan 2 pilihan. Ketika kita harus mengakui kita semua mungkin manusia. Manusia itu punya rasa iri, rasa dengki, rasa mungkin tidak, mungkin sekarang lagi kondisi susah sekali sehingga melihat jurang pemisah itu jadi sebuah hal yang memicu kemarahan dan seterusnya. Sehingga pemicu-pemicu komentar negatif itu jadi membenarkan ada orang-orang yang merasakan seperti saya, jadi juga seperti itu. Tapi kembali, kalau mindset kita bisa berubah, kita bisa melihat bahwa di titik lain, ternyata orang yang berhasil, dulunya juga pernah gagal sekali dan is part of process. Ini adalah perjalanan yang belajarlah bagaimana jadi perjalanan itu membawa kita ke sebuah titik. Maka harapannya ya tadi, kita bisa belajar bermimpi dengan mata terbuka, Om Deddy. Ya. I get it. Wow. Wow, ini kalau saya tarik garis lurus di luar Tokopedia, di luar Gojek, di luar Goto, ini sebenarnya ngasih inspirasi ke anak-anak muda bahwa sekarang itu satu keberhasilan itu kesempatan buat semua orang ya. Internet ini ya memberikan kesempatan yang sama, relatif sama kepada semua orang. Kepada semua orang, tergantung dari pola pikir Anda, mau mengikuti zaman apa tidak, you want to go with the flow like water or not, gitu ya. Terus juga iri dengki harusnya bukan iri dengki, tapi belajar dari sana, terus berpikir apa yang bisa saya lakukan, gitu kan. Dan berusaha mengalahkan diri sendiri. Bagaimana hari ini jadi satu pelajaran sehingga hari ini lebih baik, sedikit lebih baik dibandingkan kemarin. Karena saya yakin kalau seorang Master Deddy ditanya 5 tahun lagi mau jadi apa, sebenarnya belum tahu. Nggak tahu gue. Itu salah nggak ya bro ya? Gue tuh bingung deh. Sorry ini terakhir banget deh. Ini kalau nggak terakhir nih. Jadi kalau kadang-kadang ada orang nanya gitu, media atau wartawan, 5 tahun lagi gimana? Bingung. Gimana 5 tahun lagi? Karena kita balik ya, kita menjalani apa adanya, kita cuma berjanji hari ini kalau bisa lebih baik dari kemarin. Iya gitu. Terus kalau ditanya 5 tahun lagi ya, see what happen next 5 years, saya bilang. Karena 5 tahun yang lalu, mana mungkin Master Deddy ditanya, oh
Saya akan Podcast. membuat podcast yang dinikmati oleh Terbesar di Indonesia, terbesar di nggak tahu. dan not stop there loh. Even ada momen-momen, ya podcastnya sudah berhasil. Ya. Momen-momen Saya tahu Anda mau kemana larinya. Dewa Kipas. Dewa Kipas. Itu sebuah momen yang lewat begitu dalam bagian sejarah percaturan Indonesia, tapi you break a history di YouTube gitu. Dunia loh gitu. Jadi ya balik lagi gitu kan. Kalau kita kayak Cristiano Ronaldo lah hari ini ya bangun tidak berusaha mengalahkan Lionel Messi, dia berusaha mengalahkan diri dia sendiri. Dirinya dia sendiri. Iya. I understand that. Thank you very much. Ya sih, pada saat itu saya ngeliat ini kesempatan, ini waduh ini bagus banget. Kenapa nggak ada yang ngambil? Saya bilang gitu kan. In 3 days or 4 days, let's do this gitu kan. Dan ya udah jalan. Luar biasa. Thank you brother, you're so inspiring, you're so inspiring, luar biasa banget, dan mungkin orang-orang harus belajar banyak ya dengan kisah-kisah seperti ini gitu. Ini harusnya dibukuin dong, bro. Enggak, thank you for having me karena lagi masih terus belajar dari chapter berikutnya dalam kehidupan. Oh, oke. Tapi would you one day? Menurut saya juga seorang pembaca buku, tapi menurut saya seorang Bill Gates saja memilih medium lain sekarang. Misalnya membuat podcast, membuat so you can Netflix. Jadi lebih mudah kan. Orang sekarang bisa multitask sambil gosok gigi dengerin podcast seorang Dedi. Itu udah belajar pengalaman hidup. Katanya dibutuhkan 30 tahun pengalaman hidup untuk menuliskan sebuah buku. Tapi lewat 1 jam podcast. Iya, Selesai. So you are doing, Dedi kamu melakukan sebuah favor sih buat generasi berikutnya. So keep doing what you are doing. Thank you brother, thank you, you're amazing. That's why we are big supporter. Thank you for having me and thank you for having Talk Thank you, dan thank you. It's an honor for me, it's a pleasure, dan I know that this podcast, well, it will help a lot of people lah, pasti nolong banget. Nah, orang-orang yang selama ini berpikir, gue bisa nggak begini ya. This is an example, a life example bahwa ini orang, sorry ya, gue agak kurang ajar. Ini orang dulu susah gitu, naik pesawat aja nggak pernah, cuman punya mimpi yang besar, punya keinginan yang besar dan dijalankan. And take a look at him now. Take a look at him now. Kita nungguin IPO-nya berarti semuanya. Siap. Thank you brother. Let's close this. 5, 4, 3, 2, 1 and close the door.